Halo sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, selamat berjumpa lagi dengan saya hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, ya murah rezeki, berkah dan selalu berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya mau memasak rendang daging sapi yang simple banget ya, yang instan ya. Nah ini kebetulan saya punya bumbunya. Ini waktu saya kemarin itu liburan ke Indonesia ya, saya bawa dari Indonesia. Ini bumbu rendang spesial ya, bumbu racik. Ini bumbu rendang instan ya. Ini ada 2 saset ya. Jadi saya ini penasaran bagaimana rasanya ya kalau memasak rendang dengan bumbu rendang instan ini. Nah, ini daging sapinya. Daging sapinya ini 1 kilo ya. Ini saya pakai daging sapi yang agak keras ya. Ini dari daging dada ini. Boleh juga daging paha, pokoknya yang keras karena nanti masaknya itu lama ya. Nah, kemudian ini tambahannya bawang merah ini 100 gram atau kalau yang kecil-kecil ini sekitar 12 siung. Sebetulnya tidak perlu ada tambahan apa-apa ya. Kalau menurut ini resep ininya ya, resep di sini di sasetnya ini tidak perlu tambahin apa-apa, jadi bumbu ini aja langsung gitu. Tapi ya namanya kita ini sudah terbiasa ya kalau memasak itu harus ada bumbu yang kelihatan aslinya gitu ya. Jadi supaya lebih enak, jadi saya tambahkan aja dengan bawang merah, kemudian bawang putih, ini 3 siung. Kemudian juga rempah-rempah seperti ini ya, ini lengkuas. Lengkuas ini saya tambahin banyak supaya wangi ya, ini sekitar 6 cm. Kemudian 1 batang serai, 3 daun salam. Kalau ada boleh pakai jahe, tapi itu sebetulnya tambahan ini tidak wajib ya. Jadi kalaupun tidak ada tambahan bumbu ini, langsung aja dengan bumbu ini sama santan ya, itu sudah cukup. Karena di sini ditulis juga yang perlu ditambahkan itu hanya santan aja. Ya tapi sesuai selera aja ya. Karena masak itu suka-suka aja ya. Nah kemudian ini santannya 1 liter ya. Sebetulnya kalau menurut ini ya, ini 1 saset ini untuk 500 gram daging ya. Jadi untuk setengah kilo daging 1 saset ini. Kemudian di sini ditulis santannya itu 750 mili ya. Tapi ya suka-suka aja ya, karena saya ini tidak suka banyak-banyak santannya. Jadi santannya ini saya pakai 1 liter aja. Dan ini 2 ya, karena ini dagingnya itu 1 kilo. Jadi ini satu bumbu ini untuk setengah kilo daging ya. Kemudian saya pakai air nanti. Pakai minyak ya, minyak goreng untuk menumis bumbunya. Dan nanti saya tambahkan garam ya. Sebetulnya di sini itu sudah asin, tapi nanti garam itu sesuai selera aja ya. Ini dagingnya mau saya potong-potong dulu ya. Ini dagingnya sudah saya guyur ya di keran ya, di keran air mengalir. Jadi tidak usah dicuci sampai habis banget itu cairannya ya, karena itu sebetulnya cairan di dalam daging itu bukan darah ya. Itu namanya mioglobin ya. Mioglobin itu yang terperangkap di dalam daging ini. Itu sari-sari daging ya, dan itu halal ya, bukan darah ya. Kalau darah itu yang pada waktu dipotong itu dari pembuluh nadi ya, pembuluh darah yang mengalir gitu. Kalau yang dalam daging ini tuh sari-sari daging, itu mioglobin. Jadi jangan sampai dicuci sampai putih banget dagingnya, nanti itu rasanya jadi hilang ya. Jadi kalau beli daging di pasar itu cukup aja disiram dengan air mengalir ya. Oh ini keras banget ini. Ini uratnya ya. Ada uratnya. Ini agak keras. Ini pisaunya juga agak tumpul, ini udah lama pisaunya nih. Jadi kalau buat rendang itu dagingnya tuh harus keras ya. Dan memotongnya itu berlawanan serat ya. Kalau seratnya itu ke sini nih seperti ini. Ini seratnya ke sini. Ini motongnya itu kebalikannya ke sini ya. Ini saya suka kalau daging itu ada lemak-lemaknya sedikit ya, seperti ini nih. Itu nanti tambah gurih. Nah ini seratnya ke sana. Jadi motong daging itu harus kebalikannya. Ini supaya empuk nanti. Kalau motong dagingnya sesuai seratnya nanti malah alot. Jadi seratnya ini harus diputus ya. Ini pisaunya
Saya harus beli pisau baru nih. Tuh, jadi seratnya tuh kepotong ya. Potongnya jangan terlalu kecil ya, apalagi kalau dagingnya itu yang lembut nanti hancur ya. Jadi potongan rendang itu segini-gini lah cukup ya. Tuh, ini dagingnya cantik banget. Jadi daging itu dicucinya itu sebelum dipotong-potong ya. Jadi masih lembaran gitu, langsung diguyur di air keran gitu. Jangan udah dipotong-potong gini langsung dicuci, nanti malah banyak cairan yang keluar ya. Cairan itu sari-sari dagingnya itu namanya mioglobin. Itu jangan dibuang itu. Bahkan kalau kita memasak steak itu yang enak itu justru cairan daging di dalamnya itu. Jadi nanti steaknya itu juicy gitu. Masih berair gitu dalamnya, lembut jadinya. Sama seperti kalau kita mau masak sate juga gitu kan. Masak sate itu dagingnya itu jangan dicuci. Cukup diguyur aja pakai air sebentar udah. Nanti kalau gitu satenya nggak enak, jadi kering satenya. Sari-sarinya tuh hilang. Nah, ini sudah dipotong dagingnya semua. Tuh dagingnya cakep ya. Dan sekarang kita ke tahap selanjutnya. Sekarang bumbunya mau saya haluskan ya. Ini yang dihaluskan hanya bawang putih dan bawang merah aja ya. Tuh, ini saya sudah campur, saya sudah potong-potong supaya gampang nanti halusnya. Saya masukkan ke sini, boleh juga diulek ya. Wih, berantakan. Ini saya supaya gampang aja, saya blender. Kasih air sedikit supaya gampang halusnya. Boleh juga dikasih minyak ya, sesuai selera aja. Nah, kita haluskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah halus bumbunya. Tuh. Sekarang kita tumis bumbunya ya. Tuangkan minyak secukupnya. Sekitar 8 sendok makan lah ya. Saya nyalakan apinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah panas minyaknya. Dan kita tumis bumbunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya, di kungkurahan ya tempatnya. Kungkurahan supaya bersih. Kungkurahan itu bahasa Sunda ya, zaman baheula. Kemudian masukkan lengkuas ya, daun salam dan serai. Nah, ini lengkuasnya saya sengaja diiris tipis ya, karena kalau diirisnya itu bentuknya sama dengan dagingnya, itu kalau direndang itu jadi jebakan Batman ya. Jebakan Batman itu banyak orang yang ketipu ya, kalau makan rendang dikiranya daging, tahu-tahu lengkuas. Karena mirip banget gitu bentuknya, besarnya, karena udah ketutup sama bumbu ya, kelihatannya rendang gitu. Makanya itu paling menyebalkan ya, orang ketipu ya dengan jebakan Batman. Apalagi kalau lagi kondangan ya, kondangan ngambil daging, wah ini besar dagingnya, begitu mau digigit ternyata lengkuas. Mestinya dibuang ya lengkuasnya kalau habis masak rendang itu ya. Kasihan orang ketipu ya. Aduh, kasihan banget deh. Pasti ada yang ketawa nih ya dengan cerita ini. Dan itu memang nyata ya, bukan saya bohong. Ada yang ketipu itu. Ketipu dengan lengkuas di dalam rendang. Jebakan Batman. Jadi kita tumis dulu ini bawangnya ini supaya mateng dulu ya, jangan sampai nanti bau langu-langu gitu baru bumbu rendangnya masuk, karena bumbu rendang itu sebetulnya sudah mateng ya, jadi jangan lama-lama ditumisnya. Kalau ini kan mentah ya, jadi harus mateng dulu. Nah, ini minyaknya sudah naik ya, ini kadar airnya sudah hilang dan sudah harum. Sekarang saya masukkan bumbu rendang instannya.
Ini bumbu rendang instannya ya. Di dalamnya itu ada lagi sasetnya tuh, jadi double. Dan ini kita gunting ya. Saya apinya kecilkan dulu. Kita masukkan bumbu rendangnya. Ini baru satu ya. Saya aduk dulu deh. Takut keburu gosong ya. Nah ini yang ini aja saya pengkurahan ya. Ini plastiknya. Ini sasetnya. Sayang ada yang tersisa bumbunya. Oh. Karena ini dari Indonesia, ini saya bawa capek-capek nih. Jadi sayang kalau dibuang-buang bumbu ya. Jauh-jauh. Nah ini satu sasetnya lagi. Jadi ini satu sasetnya untuk 500 gram daging ya, untuk setengah kilo daging. Nah ini saya pengkurahan juga. Nah bumbu rendangnya sudah masuk. Sekarang kita tumis dulu ya, tapi apinya ini kecil ya, jangan sampai nanti gosong jadi pahit ya. Ini saya paling suka nih pakai sutil ini nih, karena ini sebetulnya sejarah dari dulu. Dari pertama saya masak untuk YouTube tuh pakai ini ya. Ini sampai kecil seperti ini, tapi saya paling suka nih, favorit saya. Sutil udah kurus seperti ini, dulunya sih besar normal. Nah ini sudah harum. Saya mohon maaf ya, tadi pada waktu memasukkan dagingnya ini tidak terekod ya, karena baterai kameranya habis. Tapi itu tadi pada waktu menumis bumbu ya, setelah harum, kemudian daging ini dimasukkan ya. Nah kemudian ini daging ini ditumis ya dengan bumbu ini sampai berubah warna ya. Nah ini belum berubah warna ya, masih ada yang merah-merah tuh ya. Jadi kita aduk-aduk dengan bumbu rendang ini. Kita tumis sampai dagingnya ini kecoklatan gitu ya, berubah warna, pokoknya tidak mentah merah ya. Nah ini sudah berubah warna, sudah kecoklatan dagingnya. Dan sekarang saya masukkan air. Ini airnya 1 liter. Ini dagingnya kita masak dulu ya, sampai ini nanti kuahnya menyusut. Baru nanti santannya belakangan kita masukkan ya. Ini kita masak dengan api sedang ya. Pelan-pelan kita masaknya. Dan kita tutup. Sekarang kita cek ya. Kita masak terus ini ya, sampai nanti menyusut airnya dan dagingnya empuk. Cara mengaduk rendang itu didorong-dorong ya. Didorong, ditarik, didorong, ditarik ya. Kita tutup lagi. Nah ini sudah menyusut tuh kuahnya. Sekarang kita masukkan santannya ya. Kita masukkan santannya. Ini kita masak lagi ya, sampai nanti menyusut ya. Ini santannya 1 liter. Kita masak sampai nanti menyusut. Ini dagingnya masih keras ya, tuh. Sekarang saya tambahkan garam ya. Sebetulnya tadi itu sudah asin ya, itu bumbu rendangnya, tapi saya tambahkan lagi sedikit aja, 1/4 sendok makan. Ini kita masak terus sampai dagingnya empuk dan kuahnya itu menyusut ya, sampai nanti rendangnya tuh betul-betul empuk dan gurih. Sekarang saya masaknya tidak ditutup ya, karena ini nanti sering-sering diaduk. Ini karena udah ada santannya, jadi supaya tidak pecah santannya, jadi biarkan terbuka seperti ini. Kalau tadi pakai air itu
saya tutup supaya lebih empuk ya. Ini kuahnya sudah menyusut ya, tapi kita akan susutkan lagi ya sampai nanti agak kering. Jadi nanti dagingnya itu warnanya agak kecoklatan. Ini kalio, bukan rendang ya. Jadi rendang yang belum jadi itu namanya kalio. Jadi kita sabar, kita terus masak sampai nanti ini kuahnya itu mengering ya. Tuh dagingnya sudah empuk ya. Tuh. Cuman kita tunggu kuahnya aja mengering ya. Nah ini minyak-minyaknya sudah banyak ya pada keluar ya. Tuh, dan ini sudah kalis tuh, tidak menempel di penggorengannya. Ini sudah mateng ya. Ini total saya masak ini 2,5 jam ya, karena ini dagingnya ini memang betul-betul alot. Kalau daging yang empuk itu 1,5 jam itu sudah cukup ya. Ini saya matikan apinya. Ini sudah selesai ya. Nah sebelum kita sajikan ya, saya mau mengangkat ini rempah-rempahnya dulu ya. Ini terutama ini lengkuasnya ya, yang menjadi jebakan Batman. Kasihan nanti kalau orang makan akhirnya menggigit lengkuas ya. Tuh saya angkat, saya cari satu-satu. Kalau nggak ketemu ya nggak apa-apa lah, ini karena lengkuasnya juga tipis-tipis jadi kelihatan lah kalau itu bukan daging. Sekarang kita sajikan ya rendang daging sapi bumbu instannya. Ini harum banget. Bumbunya banyak tuh ya, karena saya tambahin dengan bawang merah, bawang putih tadi, dan juga santannya juga lumayan banyak. Sebetulnya itu bumbu bawang merah, bawang putih itu tidak wajib ya. Yang wajib itu santan. Nah ini dia ya, rendang bumbu instan ya, rendang bumbu racik yang enak banget, dan cara memasaknya juga gampang ya. Jadi kita tidak usah mengumpulkan bumbu-bumbu kemudian kita ulek sendiri gitu. Ini sudah jadi ya bumbunya. Cuman memasaknya memang lama ya, sesuai dengan dagingnya ya. Kalau dagingnya alot ya masaknya harus lama. Tapi kalau asli rendang Padang itu kan sampai 4-5 jam. Kalau ini bisa separohnya ya, 2 jam atau 1,5 jam kalau dagingnya itu empuk. Ini saya 2,5 jam karena memang dagingnya ini betul-betul alot. Nah silahkan ya dicoba resepnya. Like, share, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel saya ini. Sampai di sini dulu videonya. Dan tetap jaga kesehatan. Tunggu video berikutnya. Salam sehat selalu.